Halo Studio Lovers, dua negara di Asia Tenggara yakni Indonesia dan Malaysia termasuk negara yang mempunyai kereta api yang cukup banyak. Kedua negara yang bertetangga ini seakan-akan tidak bukalah untuk meningkatkan standarisasi dan kualitas kereta api yang mereka miliki. Tidak dipungkiri nih Studio Lovers, seiring perkembangan teknologi, dunia transportasi modern pun semakin akrab dengan penggunaan kereta api cepat. Hal ini untuk menunjukkan seberapa maju dan mutakhirnya suatu negara terhadap teknologi. Nah, berikut ini perbandingan kereta api cepat yang ada di Indonesia dan Malaysia. Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Indonesia mendapat pengakuan terhadap Malaysia, sebab dengan upaya kerasnya tetap melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai detik hari ini. Keputusan yang tentu berbeda dengan yang diambil oleh Malaysia yang menghentikan proyek kereta cepatnya bersama Singapura. Nah, untuk saat ini Studio Lovers, kereta paling mutakhir yang dimiliki Malaysia adalah kereta api Electric Train Service atau ETS. Alat transportasi ini dioperasikan oleh perusahaan BUMN lokal yang bernama Kereta Api Tanah Melayu atau KTM. Nah, karena itu layanan kereta api ini akrab juga disebut dengan KTM ITS. Nah, KTM ITS ini nih resmi beroperasi pada tanggal 10 Agustus 2010 silam. Jika dihitung-hitung sudah hampir 13 tahun beroperasi ya Studio Lovers. Hadirnya ITS ini membuat Malaysia beberapa tahun belakangan ini selangkah lebih unggul ketimbang negara-negara ASEAN lainnya. Umumnya, negara-negara ASEAN memiliki kereta api yang saat beroperasi hanya melaju dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Nah, sementara Malaysia tidak banyak yang tahu jika negara yang terkenal dengan serial kartun Upin dan Ipin ini memiliki layanan kereta api tercepat di Asia Tenggara. Kereta ITS ini mampu melaju hingga kecepatan 160 km per jam. Namun saat beroperasi secara reguler, kereta ini hanya dioperasikan dengan kecepatan 145 km per jam. ITS sendiri di Studio Lovers menggunakan mesin buatan Hyundai Rotem dari Korea Selatan. Tetapi perusahaan yang membuat kereta api ini sesungguhnya berasal dari Cina yang bernama CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. Nah, sebelumnya Zhuzhou Locomotive juga pernah menyuplai Light Rail Transit atau LRT untuk Malaysia. Nah, ITS ini merupakan layanan kereta api tanpa lokomotif dan digerakkan oleh tenaga listrik. Layanan kereta ini Studio Lovers memiliki fasilitas dan interior yang cukup baik. ITS di Malaysia menggunakan ITS Korea kelas 91 warna biru dan ITS Cina kelas 93 warna putih. ITS di Malaysia memiliki 3 layanan yaitu ITS Platinum, ITS Gold, dan ITS Silver. Nah, perbedaan ketiga layanan tersebut ada pada jadwal keberangkatan, waktu tempuh, dan rute pemberhentiannya. ITS Platinum sendiri di Studio Lovers memiliki harga yang lebih mahal ketimbang layanan ITS yang lainnya. Jadwal keberangkatannya memang lebih sedikit, hanya ada 1 hingga 2 perjalanan saja. Untuk rutenya nih, ITS Platinum meliputi KL Sentral, Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping, SD Petani, Alor Setar, Arau, dan Padang Besar. Waktu tempuhnya cukup singkat, dari KL Sentral sampai Padang Besar hanya membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam saja. Sementara itu untuk ITS Gold dan ITS Silver harga tiketnya cukup terjangkau. Namun waktu tempuh ITS Gold dan ITS Silver ini lebih lama karena rute pemberhentiannya lebih banyak. Lalu layanan kereta api ITS ini terdiri dari 6 gerbong dan memiliki kapasitas sebanyak 312 tempat duduk. Di dalam gerbong kereta api ini Studio Lovers juga terdapat bistro atau sejenis kantin tempat membeli makanan dan minuman. Dan yang hebatnya lagi nih Studio Lovers, untuk pertama kalinya di dunia, ITS, operator kereta api yang menyediakan makanan, mendapatkan status halal atau sesuai dengan aturan Islam. Wah, keren ya Studio Lovers. Lalu selain itu di dalam gerbong disiapkan juga musola untuk penumpang muslim melaksanakan sholat dan juga toilet yang bersih. Nah, lebar rel yang digunakan ITS ini hanya 1000 mm. Lebih kecil jika dibandingkan dengan rel yang digunakan di Indonesia, yakni 1067 mm. Tetapi harus diakui, teknologi yang mereka gunakan ya Studio Lovers. Nah, tidak ingin kalah dengan Malaysia, pengembangan mode transportasi kereta di Indonesia pun dari waktu ke waktu juga semakin maju. Mengedepankan teknologi terkini,
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB menggunakan kereta cepat generasi terbaru, CR400AF yang merupakan hasil pengembangan tipe CRH380A oleh CRRC Qingdao Xifang. Hadir dengan desain ruang yang lebih luas dan modern, KCJB ini memiliki 3 kelas, berkapasitas total mencapai 601 penumpang, serta dilengkapi ruangan khusus untuk difabel, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat bepergian lebih nyaman dan eksklusif dengan kereta cepat ini. Study Lovers, KCJB tipe CR400AF memiliki lebar 3,36 meter dan tinggi 4,05 meter dengan panjang kepala kereta 27,2 meter dan intermediate kereta 25 meter. Selain lebih andal, CR400AF juga mempunyai masa pemakaian lebih lama hingga lebih dari 30 tahun sejak tahun diproduksi dan biaya perawatan yang lebih rendah. Nah, berbeda dengan tipe yang sebelumnya, CR400AF didesain untuk beroperasi di 4 iklim sekaligus. Salah satunya di iklim tropis dengan kondisi suhu dan kelembaban tinggi seperti di Indonesia. Selain mampu beroperasi di iklim tropis dan cuaca yang ekstrim, CR400AF juga Study Lovers dipastikan mampu menghadapi kondisi geografis lintasan Jakarta-Bandung yang cenderung menanjak. Dengan besar daya setiap rangkaian mencapai 9.750 kW, CR400AF mampu memberikan akselerasi yang lebih baik kala melewati trase pada elevasi 30 per mil. Lalu dalam kondisi darurat nih Study Lovers, CR400AF dapat dipakai sebagai penarik kereta lainnya meskipun dalam kondisi gradien atau elevasi 12 per mil. Nah, setiap rangkaian CR400AF juga dilengkapi dengan dual lightning arrestor untuk meningkatkan keamanan terhadap sambaran petir, terutama di sisi peralatan tegangan tinggi. Gimana? Canggih banget kan Study Lovers? Nah, satu rangkaian kereta CR400AF terdiri dari 8 gerbong atau cars dengan komposisi 4 cars bermotor dan 4 cars tanpa motor. Dengan komposisi ini Study Lovers memungkinkan kereta CR400AF memiliki kecepatan hingga 420 km per jamnya dan kecepatan operasional 350 km per jam. Meskipun kecepatan tinggi, dari sisi kenyamanan nih, CR400AF memiliki cabin noise yang lebih rendah, sehingga tidak usah khawatir ya Study Lovers, bakalan mampu kok meredam getaran dan suara di dalam kereta dengan lebih optimal. Nah, otomatis dengan kecepatan tinggi tersebut, CR400AF, kereta cepat Indonesia akan menempuh jarak 142,3 km Jakarta-Bandung hanya dalam waktu 36 menit untuk perjalanan langsung. Lalu 46 menit dengan kondisi perjalanan berhenti di setiap stasiun. Nah, sebagai informasi nih Study Lovers, di sepanjang trase kereta cepat Jakarta-Bandung akan terdapat 4 stasiun pemberhentian, yakni di Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Nah, kereta cepat Jakarta-Bandung pun telah menjalani uji coba hot sliding test kembali pada 19 Mei 2023 lalu di Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Uji coba ini Study Lovers dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC guna untuk menguji seberapa cepatkah rangkaian Electrical Multiple Unit atau EMU KCIC CR400AF menuju stasiun Halim, Jakarta. Nah, hot sliding test ini juga dilakukan untuk memastikan lagi apakah seluruh jaringan overhead catenary system atau OCS telah siap untuk beroperasi. Nantinya nih, kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB akan siap beroperasi penuh pada Agustus 2023 mendatang. Nah, tentu saja dari segi kecepatan Study Lovers, kereta cepat Jakarta-Bandung 2 kali lipat lebih cepat dari kereta cepat yang dimiliki oleh Malaysia saat ini. Oke, Study Lovers, itulah informasi tentang kereta cepat yang dimiliki oleh Indonesia dan yang dimiliki oleh Malaysia saat ini. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa nih untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!